hewan-hewan yang dia tidak terlalu buas, tapi dia siap jadi makanan kalau dia tidak bergerak. Intinya adalah bergerak, intinya adalah action. Makanya di HNI namanya PCA. Mau dapat hasil hari itu mau tidak, pokoknya bergerak. Kenapa? Karena kalau rusa berdiam di tempatnya, saat macan dapat dia, habis dia, mati dia hari itu. Karena macan makan daging, rusa, kancil, itu yang dia makan. Oke? Nah, coba sadari macan kita apa? Sama mamaku, mak uang SPP sekian, saya ada sekian, mama tinggal tambah sekian. Begitu. Nah, makanya ini yang membuat saya itu kalau ketemu mahasiswa kayak, ya Allah, bisa ya begitu, yang kenapa teh ikut? Tidak uangku kak. Kenapa? Belum ada kiriman. Ya Allah, kayak tidak masuk di otakku. Mahasiswa tiada kiriman tidak bisa apa-apa begitu ya. Itu akhirnya 2 tahun saya kuliah, karena saya sadar mobilitasku tinggi, saya harus punya motor. Dan alhamdulillah, namanya bedanya kita mahasiswa yang tarbiyah dengan yang tidak gitu ya. Kalau kita mahasiswa itu liko, ada tempat kita belajar Islam seminggu sekali. Saya belajar jangan sampai riba, makanya saya berani ambil motor cicilan. Jadi saya bayar cash langsung. Motor itu hari ini sampai hari ini masih saya pakai. Hari ini 2011 kayaknya, 2010 sampai hari ini masih saya pakai. Gitu. Jadi kalau dibilang mentor HNI, leader HNI, tapi motornya belum ada mobilnya, ya begitu, karena memang HNI seperti ini. Tadi juga saya agak malu-malu waktu Kia buka AVO, karena satu teman-teman yang saya dapat motivasi di HNI, perbedaannya kita dengan bisnis network jaringan lain, atau apalagi dia itu MLM, tidak pernah saya dapat di HNI kayak training-training atau pertemuan seperti ini untuk mahasiswa yang dikasih tunjuk duluan itu bonus. Jadi bukan untuk bikin mindsetnya di awal itu, ayo bisnis ini supaya kita bisa beli kapal pesiar. Mungkin teman-teman pernah ketemu pegiat bisnis yang seperti ini ya. Sampai saya punya sepupu mengangguk-ngangguk pernah tahu ya yang seperti itu. Akhirnya besok dia sudah tahu makannya pakai apa, karena rice cookernya sudah dijual. Tapi produk barang ada di kosnya, dan itu dia tahu bagaimana bakal laku. Bedanya dengan kita orang, pasta gigi orang stok 2 minggu tidak laku, itu tidak rugi. Tapi masa iya sih 2 minggu? Kai dan Ina sudah meninggal. Kalau papaku, papanya sudah meninggal, mamanya masih ada, alhamdulillah. Dan itu yatim piatu paling dekat dengan kita. Dan double saat kita kasih bulanan ke orang tua, kita bukan cuma sekedar menyantuni anak yatim piatu, tapi kita ada bab birrul walidain di situ. Makanya kemudian mama, papa, saudara-saudara saya daftarkan HNI, kemudian PCA tiap hari, home sharing seminggu sekali. Kalau jaringan sudah banyak seperti ini, bisa jadi setiap hari home sharingnya. Kayak tadi malam orang online dengan Pantai Barat, gitu ya. Nanti Kamis se-Indonesia. Dari HNI tiap bulan cek, mama, papa bonusnya ini, dari saya ini, dari HNI ini, dari saya ini. Seperti itu. Insya Allah minimal kalau teman-teman mau kasih orang uang, mau sedekah, ada, dan tidak yang sebenarnya saya kasih uang tapi kasihan saya juga belum makan. Lucu ya, tapi dalam hati gitu ya. Itu pikirannya. Sampai kalau mau jajan-jajan, kayak kan biasanya kalau kita rapat ketemu, apalagi saya ada komunitas bisnis ya, ketemu di kafe sama teman-teman. Kalau bisa itu air panas aja yang dibeli di kafe, saya bawa kopi Sevel sendiri. Tapi kadang biasanya cuma teh-teh yang biasa itu untuk, tapi setiap makan mahal di luar, itu pertama ingat keluarga di rumah. Ya Allah, saya makan ini, orang di rumah makan apa? Dan ini kalau misalnya dijadikan agenda sedekah Jumat, ini masih bisa anak yatim piatu dan duafa lain makan, begitu. Jadi di HNI 8,1 untuk ED yang sehat itu sudah lebih dari cukup untuk pribadi, tapi tidak cukup untuk umat, teman-teman. Di desa kita, bagaimana kondisi masjidnya? Apakah dia sudah punya kipas angin, AC? Bagaimana kasihan karpetnya? Itu yang alasan kenapa kita harus berjuang di HNI. Ika saya teh mau, saya so aman, saya sudah makan tiap hari, kosku juga mama papaku so bayar tiap bulan. Berarti teman-teman masih belum sadar apa macannya, kenapa harus berjuang. Nah,
kalau biasanya mungkin di sini pernah ada alumni ya pesantren bisnis Khadijah, kita bermalam di rumah, kita gali baik-baik mimpi kita apa, sampai ketemu kemarin itu saya di angka 9 miliar lebih kalau nggak salah. Jadi saya punya, bismillah, saya punya mimpi mau punya ruko 4 lantai. Lantai pertama itu halal mart, lantai kedua itu aula-aula begini, supaya kalau kita mau bikin acara tiap minggu, tiap hari, teman-teman mau bikin training di jaringan teman-teman, tinggal ke rumah saja, ke BC saya gitu. Lantai 3 itu rumah tempat tinggal, atau bisa saya di lantai 4. Lantai 3 itu salon muslimah dan musola. Lantai 4 itu tempat tinggalku dan kolam renang Ahwat. Kenapa begitu? Karena saya stres kalau berenang baru ada laki-laki. Kita tidak bisa kan kecampur satu kolam begitu. Jadi kalau teman-teman mitra HMI mau berenang, ke rumahku saja di lantai 4 ada kolam renang Ahwat dan kita bisa lihat orang lewat-lewat dari atas begitu. Musolanya di lantai 3 ada salon khusus Ahwatnya. Kita pakai produk-produk yang baik. Berapa itu? Saya cek di Palu Barat, harga ruko yang paling murah itu 3,5 miliar. Jadi kalau ada teman-teman lihat saya naik motor, pas susun terus di depan 3, di belakang pas susun 2, terus bilang, wah ini apa sekali dia cari di HMI kan? Saya cuma mau bilang, teman-teman belum tahu apa mimpiku, teman-teman tidak tahu semahal apa yang saya inginkan. Sampai teman-teman bilang, baru belum lagi anak dibawa di gendongan. Kalau sekarang masih sering saya tinggal-tinggal. 1 atau 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir itu 2 gendongan depan belakang. 2 tahun sebelumnya 1 di gendongan, 1 masih dalam perut. Mungkin teman-teman sini ada yang pernah lihat saya seperti itu. Kalau bahasanya Ustadz Bagus yang mau begini, ada di Milad yang tadi pertama kita putar. Kalau teman-teman tahu apa yang saya tahu dan teman-teman paham apa yang saya paham, insya Allah teman-teman juga akan melakukan apa yang saya lakukan. Karena bukan cuma sekedar bisnis cari uang, tapi banyak keluarga, sahabat, teman yang ingin kita berdayakan di sini. Jadi saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa hari ini yang mungkin di ujung tanduk juga ya, saya juga pernah merasa seperti itu. Hari ini insya Allah mulai Ahad depan saya mau jalan lagi program seperti yang kita ikuti lalu begitu. Ahad kita bisa di Car Free Day karena Fatul Lemo tidak ada lagi di Pugar, kita cuma bisa di Car Free Day jalur 2. Kalau ada tim berikutnya bisa di Kampung Nelayan, kita mulai lagi. Kemudian hari Sabtu pagi itu di Pasar Lasoani, karena saya belum bisa menjangkau Pasar Nemboro. Kalau dulu kita punya jadwal hari apa kita Palu Utara itu ya? Seminggu sekali. Saya ingat sekali setiap Rabu sore saya dan Miftah itu kita bermalam di Mamboro untuk menjangkau mitra-mitra sekitar Palu Utara. Jadi kita sampai ke Taweli, pernah juga janjian sama mitra yang di Wombo biar kita ketemu di pertengahan tiap Rabu lalu seperti itu. UIN insya Allah bisa jalan lagi. Kapan lagi jadwalnya saya tidak tahu. Di sini ada Kakak Lulu dengan suaminya yang alumni, ada Nida juga, ada Arya juga, ada di kampus 1 atau kampus 2? Kampus 2, Nida kampus 2. Jadi kita ketemu ya, pertemukan kali ini dengan mahasiswa-mahasiswa yang ingin kalian bantu. Dulu begini orang tanya, Kak bagaimana kalau saya ditolak? Bagaimana kalau orang bilang bisnis itu mahal? Oke, itu bagian dari cara memperbaiki mental kita sebagai pengusaha, pebisnis. Kita harus sering-sering ditolak dulu. Karena kalau di bukunya Dahlan Iskan itu masih muda kita menghabiskan jatah gagal. Tapi mindset saya adalah begini, saya punya 2 solusi untuk semua orang, solusi kesehatan dan kesejahteraan. Paling waktunya sekarang tidak cukup. Intinya teman-teman cari apa yang kalau tidak teman-teman urus itu akan menerkam teman-teman, macamnya akan bamakan teman-teman. Ada anak didik misi di sini yang punya beasiswa. Saya ketemu mitra anak didik misi, dia beasiswanya dia SPP-nya dibayar beasiswa, tapi jadi macan ketika setelah 4 tahun dia belum selesai. Nah, saya bayar beasiswa bagaimana Kak? Itu macan. Nah, kalau ada teman-teman yang masih santai, tidak action, bisa jadi belum sadar macannya apa. Yang belum punya rumah, kapan mau punya rumah? Yang belum haji, kapan mau haji? Yang belum umroh, kapan mau umroh? Yang punya anak,
Anak usia berapa sekarang KZ itu? 4 tahun sama 2 tahun. Yang 2 tahun pasti setiap hari susu popok. Itu macam itu. Yang 4 tahun, kapan dia 7 tahun? Dia masuk SD. Masuk SD biaya berapa? Anak saya yang pertama masuk SD itu biaya pertama masuk itu 7 juta. Kalau saya diam-diam, saya bayar pakai apa? Tapi kalau sadar macan, hari ini misalnya 1 tahun lagi anak saya mau masuk SD, oke 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. 7 juta dibagi 12 bulan. Berapa per bulan yang harus saya siapkan supaya nanti anak saya masuk SD, saya sudah perlu biaya. Itu kalau kita sadar ya. Kalau tidak sadar, santai, tiap hari tidak BCA, pas waktunya bayar, bingung. Kita kemana? Riba. Teman-teman yang belum punya kendaraan pribadi, ada yang punya motor pribadi.